menuju era new normal di masa pandemi COVID-19 ini, ada kecemasan tersendiri dari Sobat Bros pastinya untuk memulai program kehamilan atau pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Padahal pemeriksaan kehamilan itu perlu dilakukan secara rutin untuk dilakukan. Untuk menjawab kekhawatiran Sobat Bros, pada siang hari ini sudah ikut bergabung di live Facebook Bali Royal Hospital. Senang sekali hari ini bersama kita semua, bersama Dr. Anna Agung Putra Wiratnyana, spesialis OBGYN konsultan feto maternal, yang akan menjelaskan dan menjawab seluruh pertanyaan kita mengenai menjaga kehamilan di masa pandemi COVID-19. Bagi Sobat Bros mungkin yang memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan nanti akan langsung segera dijawab oleh Dr. Anna Agung Putra Wiratnyana, spesialis OBGYN konsultan feto maternal. Selamat siang dokter. Selamat siang. Ya baik dokter, mungkin saya ada beberapa pertanyaan untuk dokter untuk kita sharing ke Sobat Bros. Yang pertama mungkin Sobat Bros masih ingin tahu apa sih itu COVID-19 dokter? Iya. Ya. Terima kasih Dokter Prima. Selamat siang Sobat Bros dimanapun berada. Ini pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan COVID-19? Ya, ini saya akan menjelaskan dari awal mungkin ya sampai dinamakan COVID-19 ini. Nah ini pandemi COVID-19 ini adalah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, jenis dari virusnya ini adalah coronavirus. Nah, coronavirus ini sebenarnya ada 4 ya, ada 4 jenis, ada alpha, beta, gamma dan delta. Nah, yang menyebabkan pandemi saat ini itu berada di grup beta. Ya. Nah, ini sebenarnya wabah yang disebabkan oleh karena coronavirus ini sudah yang ketiga. Ini sudah yang ketiga berarti ya? Ini sudah yang ketiga sampai sekarang. Ya. Yang pertama itu terjadi pada tahun 2002. Ini permulaannya di Cina. Nah itu waktu tahun 2002 itu mungkin Dokter Prima ingat dengan SARS. SARS ya. Nah, itu virus SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah itu disebabkan oleh karena coronavirus juga, itu tahun 2002 di Cina. Kemudian wabah yang kedua itu tahun 2012. Nah itu ada mungkin Sobat Bros atau Dr. Prima pernah dengar itu MERS. MERS ya. MERS itu adalah Middle East Respiratory Syndrome ya. Nah itu mengenai di negara-negara Timur Tengah, mungkin Siprus, Iran, Irak, mungkin ada beberapa negara Asia yang berbatasan dengan negara-negara tersebut. Nah itu di tahun 2012. Nah sekarang yang ketiga, ya ini yang pandemi COVID-19 ya. Nah ini awalnya kan juga di Cina. Itu di Wuhan pada akhir Desember tahun 2019. Pada akhir Desember tahun 2019 ya betul. Nah itu pada saat itu di Cina, di Wuhan itu infeksi coronavirus ini dinamakan nCoV 2019. Nah sampai kemudian WHO mengganti nama menjadi COVID-19 ini pada tanggal 11 Februari tahun 2020. Nah inilah yang namanya COVID-19 ya. Sejarahnya dari awal. Jadi sejarahnya sudah ada, pernah dulu ada ya, cuma namanya berbeda dokter. Mungkin bagaimana pengaruh COVID-19 ini terhadap janin? Dokter bisa menjelaskan secara singkat agar Sobat Bros lebih tahu tentang pengaruhnya ya? Iya, ini pengaruhnya terhadap janin ini memang sangat penting sekali ya diketahui oleh ibu-ibu yang hamil. Ya memang ini penyakit ini kan sudah kita ketahui penyebabnya adalah infeksi dari coronavirus. Nah efek dari coronavirus ini atau perjalanan penyakitnya di dalam tubuh kita ya
berikatan dengan reseptor apa itu sampai menimbulkan suatu gejala atau komplikasi, ini memang masih belum jelas ya. Demikian juga pada janin. Ini belum cukup data kita mengatakan bahwa COVID-19 ini berpengaruh pada janin ya. Karena belum ada ditemukan laporan-laporan yang menyebabkan ibu hamil yang terinfeksi coronavirus atau COVID-19 ini menyebabkan IVR, terus kelainan kongenital pada bayi, terus kemudian stillbirth dan lain-lain ya. Cuma memang ada di jurnal-jurnal atau case report mungkin. Nah itu ibu hamil yang terinfeksi coronavirus ini melahirkan secara prematur. Nah cuma itu belum jelas apakah penyebab lahir prematur tersebut disebabkan oleh karena COVID-19 ini atau tidak. Jadinya belum jelas sampai sekarang. Jadi belum ada penelitian yang jelas ya mengenai penyebab bayi prematur itu adalah COVID-19. Iya. Jadi kalau pengaruh itu pengaruh terhadap janin, tadi dokter sudah jelaskan. Sekarang bagaimana pengaruh COVID-19 itu terhadap ibu hamil, dokter? Kalau kita berbicara pada kehamilan, ya pastilah satu paket ya. Kalau nggak janin ya ibunya. Iya, benar. Nah ini secara umum mungkin status imunitas ibu hamil secara umum ini pada kehamilan kan menurun. Ya. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan proses implantasi atau melekatnya calon janin di residua atau di dalam kandung rahim. Nah, logikanya karena status imunitas dari ibu hamil ini yang rendah, dia rentan terkena terhadap infeksi virus. Salah satunya infeksi virus. Nah, apalagi ada pandemi sekarang COVID-19 ini. Nah, tetapi dari data-data atau dari jurnal-jurnal, laporan-laporan kasus tidak terbukti bahwa ibu hamil yang menderita COVID-19 ini gejalanya lebih berat dari ibu hamil ibu yang tidak hamil yang kena COVID-19. Nah itu berarti belum ada bukti ya. Jadi gejalanya sama aja. Nah mungkin ini disebabkan oleh karena faktor hormon seks steroid ya. Contohnya seperti estrogen, estriol, progesteron. Nah ini statusnya berpengaruh kepada status imunitas ibu hamil, berpengaruh kepada status imunitas selama ibu ini hamil. Masa kehamilan ya dokter ya. Nah ini ya mungkin ada beberapa saya baca juga bahwa hormon-hormon ini dia menghambat suatu protein yang namanya TPMRS22, menghambat pada sitokin, pada ACE inhibitor juga. Nah itu mungkin pengaruhnya di situ. Jadi itu pengaruhnya ya untuk ibu hamil. Apakah mungkin ada tips-tips dari dokter untuk ibu hamil untuk menghindari COVID-19 ini, dokter? Ada tips-tips, beberapa tips untuk ibu hamil? Kalau untuk tips ibu hamil untuk menghindari COVID, kalau menurut saya ini mungkin Sobat Bros sudah tahu ya, sudah tahu secara umum bagaimana kita menghindari infeksi virus COVID-19 ini. Nah ini mungkin tips saya ya kita mengikuti anjuran yang pertama dari pemerintah. Terus kemudian dari protokol dari pemerintah ya dokter ya tetap ya. Kemudian dari Badan Kesehatan Dunia dari WHO, terus kemudian rekomendasi dari himpunan kedokteran. Nah itu mungkin kita harus mengikuti itu. Nah di mana
secara garis besar Ya. bisa saya tekankan di sini bahwa untuk menghindari itu yang pertama kita udah jelas kita harus menggunakan masker. Masker. Ya. Masker kita memakai masker yang benar, Ya. harus menutupi hidung, mulut sampai ke dagu, ya. Ya. Terus kemudian yang kedua selalu mencuci tangan. Mencuci tangan. Dengan hand sanitizer Dan atau air mengalir. Dengan sabun di air mengalir, ya. Terus kemudian yang ketiga kita melakukan sosial atau physical distancing, ya, minimal dengan jarak 1,5 sampai 2 meter. Dan mungkin ada juga tambahan-tambahan yang lain, misalnya sebelum kita melakukan mencuci tangan, mungkin jangan menyentuh hidung, mulut, atau mata. Terus kemudian atau mungkin pada saat batuk, ada etikan untuk batuk, maka kita harus menutupi dengan bahu atau lengannya atas, ya. Ya mungkin itu tips-tips yang lain, tapi dari rekomendasi itu mungkin 3 hal itu yang penting. Ya, jadi yang tetap harus diikuti adalah protokol-protokol kesehatan untuk COVID-19 ini. Ya, baik, tadi dikarenakan pemeriksaan hamil ini sangat penting bagi ibu hamil pada saat pandemi seperti ini, bagaimanakah jadwal pemeriksaan untuk kehamilan, dokter? Kan di zaman pandemi seperti ini kan kita sebenarnya menghindari, ya, datang ke tempat-tempat kesehatan atau ke keramaian seperti itu. Untuk mungkin jadwal pemeriksaannya bagaimana, atau tetap seperti sebelum pandemi? Mungkin dokter bisa jelaskan mungkin untuk Sobat Bros. Kalau untuk pemeriksaan atau jadwal pemeriksaan rutin ibu hamil, baik ke tenaga kesehatan misalnya bidan atau dokter kandungan, dan berdasarkan dari rekomendasi dari himpunan kedokteran, terus kemudian dari yang lain-lain juga, memang secara umum disarankan atau direkomendasikan bahwa kita melakukan pemeriksaan yang lebih jarang. Yang lebih jarang. Kecuali pada keadaan darurat. Ya, nah pada keadaan darurat itu mungkin ini juga mungkin Sobat Bros sudah tahu dari dokter kandungannya masing-masing. Biasanya mereka sudah share di media online, ya. Nah, kecuali pada keadaan gawat darurat. Nah, itu misalnya yang pertama pada awal kehamilan, biasanya muntah yang berlebihan, terus kemudian perdarahan pervagina. Perdarahan pervagina itu keluar darah dari vagina. Itu pada awal-awal kehamilan. Terus kemudian, bila terjadi kontraksi dari uterus, kalau misalnya kontraksinya ini hitungannya mungkin dalam 10 menit atau mungkin dalam 10 menit ada kontraksi, ya. Lebih dari 3 kali kontraksi dalam 10 menit. Artinya setiap 3 menit setiap 3 menit. Mungkin bisa menghubungi dokter. Jadi harus dilakukan pemeriksaan segera, dokter, ya. Iya. Terus kemudian bila pecah ketuban. Ada pecah ketuban. Ya, misalnya ibu hamil melakukan aktivitas, mungkin habis nyapu atau aktivitas yang lain, dan tiba-tiba ada keluar air dari vagina. Itu. Terus kemudian apabila gerakan anaknya berkurang. Gerakan anak berkurang itu misalnya sekarang ibu hamil merasakan gerakan janinnya aktif. Nah, tiba-tiba mungkin besok atau lagi 2 hari mungkin nggak merasakan gerakan itu cepat, ya. Terus kemudian tanda kegawat daruratan yang lain, misalnya merasakan nyeri kepala yang hebat yang disebabkan oleh karena peningkatan tekanan darah, seperti itu. Atau mungkin kejang-kejang. Ya, eklamsia. Itu. Nah, itu tanda-tanda kegawat daruratan yang harus Sobat Bros atau ibu hamil
ini ya segera ya, segera menemui bisa dokter ya. menghubungi dokternya baik melalui telepon atau media online yang lain. Nah itu dari dari tanda kegawat daruratan yang harus kita perhatikan. Nah, penundaan jadwal penundaan pemeriksaan kehamilan ini juga terkait dengan, nah biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan kehamilan ini ada hubungannya dengan pemeriksaan USG yang kita lakukan. Nah, otomatis karena disarankan lebih jarang, ya menurut saya pribadi, sebagai dokter kehamilan ada poin-poin atau titik-titik tertentu yang harus kita melakukan pemeriksaan kehamilannya. Paling tidak ya sekitar selama kehamilan itu mungkin 4 kali ya lah. 4 kali. Nah, yang pertama itu sesuai dengan indikasi USG. Pada umur kehamilan kurang dari 12 minggu, ini pada trimester pertama. Pada trimester pertama. Nah, ini kita melakukan dating scan ya. Nah, dating scan itu, kita menentukan selain untuk menentukan umur kehamilan, kita juga menentukan gestasional sac atau kantong kehamilan ini sudah terbentuk apa belum. Kantong embrio ya. Iya, terus kemudian posisinya benar apa tidak. Terus kemudian jumlahnya berapa. Nah, terus kemudian kalau sudah ada fetusnya, nah inilah kita melakukan dating scan. Nah, kita ukur panjang fetusnya, kita bandingkan dengan hari pertama haid yang terakhir dari pasien tersebut. Nah, itu ada hitungan tertentu. Nah, kita menetapkan umur kehamilannya berdasarkan itu. Berdasarkan mens terakhir atau berdasarkan USG yang kita lakukan. Nah, ini sangat dalam mengelola dalam memanage kita memanage kehamilan tersebut. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pada umur kehamilan 18 sampai 22 minggu. Nah, pada umur kehamilan 18 sampai 22 minggu ini namanya fetal anatomic scan. Ya, fetal anatomic scan ini kita melakukan pemeriksaan organ janin secara detail. Nah, di sini biasanya kita menemukan apakah ada kelainan, misalnya pada janin tersebut di otak atau di jantung atau di mana. Nah, sehingga ini akan memerlukan suatu pemeriksaan tambahan yang lain, misalnya seperti amniocentesis macam-macam. Itu pada umur kehamilan 18 sampai 22 minggu. Trimester kedua. Ya. Kemudian, nah ini yang ketiga pada umur kehamilan 32 sampai 34 minggu. Nah, ini namanya growth scan. Nah, ini kita kita memeriksa janin, apakah janin tersebut pertumbuhannya sesuai dengan kurva normal apa tidak. Nah, terus kemudian yang terakhir di atas umur kehamilan 36 minggu. Nah, ini kita melakukan pemeriksaan fetal well-being, pemeriksaan kesejahteraan janin. Nah, di samping itu kita juga memeriksa air ketuban, terus kemudian untuk persiapan melahirkan ya? Iya, untuk persiapan melahirkan. Air ketuban, terus kemudian letak dari plasenta atau hari-hari. Misalnya kalau dia plasenta previa, dia letaknya di bawah ya nggak bisa melahirkan normal, siapkan seksio seperti itu. Terus kemudian presentasi, apakah ini presentasi kepala yang di bawah, apakah bokong atau letak lintang, ini manajemennya berbeda satu sama lain. Terus kemudian di samping itu ada pemeriksaan yang namanya Doppler velocimetry. Nah, itu kita menilai aliran darah untuk menentukan fetal well-being ini. Nah, itu jadi efeknya ke situ. Jadi efek ke sana ya. Ya, terima kasih sudah dijelaskan panjang lebar oleh dokternya tadi. Jadi kalau di saat pandemi ini, kalau tidak ada tanda kegawatan, cukup dilakukan 4 kali pemeriksaan, dokter ya? Ya, itu tadi sesuai secara pribadi ya, poin-poin tertentu. Poin-poin tertentu. Tertentu dan
pemeriksaan rutin yang penting-penting ya saat ini, yaitu COVID-19. Meskipun begitu, pemeriksaan kesehatan yang rutin itu sangatlah penting untuk memantau bagaimana kesehatan ibu dan janin. Jadi ikutilah prosedur yang disampaikan tadi, sudah jelas dengan Dokter Putra, sehingga apabila ada gangguan dan komplikasi kehamilan, dokter dapat segera mengatasinya. Baik, selamat siang. Mungkin sekian dari saya, Dokter Prima, pamit undur diri, dan Dokter Putra juga, Ratnyana juga undur diri. Semoga informasi hari ini berguna untuk kita semua agar kita bisa hidup sehat, dan sampai jumpa